Pernah gak kamu ngerasa diremehkan cuma karena pendidikanmu gak tinggi? Di kota ini, banyak raka-raka lain yang diam, tapi menyimpan kemampuan luar biasa. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kamu dari kota mana, biar kita tahu, di kota kamu masih ada orang kayak Raka atau enggak. Pagi itu, matahari memantul di kaca gedung setinggi 20 lantai, menyoroti lambang perusahaan megah bernama Arsena Corp, sebuah raksasa di bidang finansial yang dikenal dingin dan perfeksionis. Setiap orang di dalamnya bergerak cepat, berpakaian rapi, berbicara dengan nada penuh percaya diri. Di lantai dasar, langkah sepatu beradu dengan lantai marmer, menandakan hari sibuk baru dimulai. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria berusia 26 tahun dengan seragam abu-abu sederhana berjalan sambil membawa pel. Namanya Raka. Tak ada yang menoleh padanya. Bagi sebagian besar orang di kantor itu, Raka hanyalah bayangan yang melintas di antara meja dan koridor. Ia menyapa, tersenyum, tapi jarang dibalas. Tangannya kasar oleh sabun pembersih. Bajunya selalu basah di ujung lengan. Namun, di balik wajah tenang itu, ada sorot mata yang tidak mudah dijelaskan, campuran sabar, cerdas, dan sedikit sedih. Di ruang rapat utama, Dion, CEO muda berusia 28 tahun, sedang berbicara di depan puluhan karyawan. Wajahnya tampan, jas hitamnya licin, dan senyumnya penuh kesombongan. Ia baru saja mendapat penghargaan, pemimpin inovatif muda, dan sedang membanggakan diri. Semua mendengarkan, sebagian dengan kagum, sebagian dengan terpaksa. Raka masuk membawa air mineral ke ruangan itu, menunduk, berusaha tak menarik perhatian. Tapi Dion meliriknya dengan senyum sinis. "Lihat," katanya tiba-tiba, menatap ke arah Raka sambil tertawa kecil. Ini contoh nyata orang yang terlalu nyaman di zona aman. Lulusan SMA, tapi merasa cukup kerja jadi OB di perusahaan besar. Bangga banget, ya. Tawa kecil terdengar dari beberapa staf yang ingin terlihat kompak dengan atasan. Raka berhenti sejenak, menatap botol air di tangannya, lalu meletakkannya di meja tanpa suara. Tak ada kata keluar dari bibirnya. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik keluar ruangan. Tapi di dalam dadanya, kata-kata Dion menggema seperti paku yang menancap perlahan, tidak menimbulkan darah, tapi meninggalkan perih yang lama. Di luar, Raka berdiri di balik pintu kaca, memandangi ruangan yang penuh tawa. Udara dingin dari AC terasa menusuk kulitnya. Namun yang lebih menusuk adalah rasa rendah diri yang tiba-tiba tumbuh di dalam pikirannya. Ia menarik napas panjang, menatap langit di luar jendela, dan membatin lirih. Mungkin memang begini cara dunia memandang. Tapi dalam hati kecilnya, ia berbicara pada dirinya sendiri, pada kekuatan yang ia yakini selama ini. Selama aku masih bisa bekerja dengan jujur, Allah pasti lihat. Tak perlu semua orang tahu, cukup dia yang tahu. Beberapa karyawan yang lewat menatapnya sebentar. Sebagian menghindar seolah takut ketularan nasib orang kecil. Raka tersenyum tipis, lalu kembali ke pekerjaannya. Ia membersihkan lantai ruang administrasi yang dipenuhi kertas, printer, dan laptop terbuka. Setiap kali ia melangkah, suaranya bergema lembut di antara denting keyboard dan nada notifikasi email. Saat itu, Kepala HR, Bu Mirna, menghampirinya. "Raka, kamu gak apa-apa? Aku tadi dengar Dion ngomong agak berlebihan." Raka menatapnya dengan senyum yang tak sepenuhnya sampai ke mata. "Gak apa-apa, Bu. Saya udah biasa dianggap gak bisa apa-apa. Padahal kamu rajin banget. Saya tahu kamu sering bantu tim finance bersihin dokumen yang mereka keliru print." Raka hanya mengangguk. "Saya cuma bantu, Bu. Namanya juga kerja di sini. Ya bantu yang bisa dibantu." Bu Mirna menatap Raka sejenak, ingin mengatakan sesuatu, tapi memilih diam. Ia tahu Raka berbeda, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya berat. Ada semacam kedewasaan yang sulit dijelaskan. Hari terus berjalan. Ketika jam makan siang tiba, Raka duduk di ruang kecil dekat gudang arsip, membuka bekal nasi sederhana. Ia makan perlahan, menatap kalender di dinding yang penuh catatan karyawan lain. Di sudut meja,
Ada tumpukan laporan keuangan yang belum sempat dibuang. Ia melihat angka-angka itu sekilas, dan sesuatu di kepalanya seperti otomatis bekerja. Pola, rasio, selisih, dan kolom angka yang tidak sinkron. Namun, ia mengalihkan pandangannya. Ia tahu tempatnya bukan di sana. Tiba-tiba suara tawa Dion terdengar dari arah koridor. Ia lewat sambil berbicara lewat ponsel, dengan nada memerintah. Aku gak peduli alasan mereka. Kalau tim audit datang, suruh finance siapin semua data. Jangan sampai berantakan. Gue gak mau kelihatan bego di depan investor. Raka menunduk, menahan napas. Di wajahnya ada kerutan kecil yang tak pernah muncul sebelumnya. Ia tidak membenci Dion, tidak sepenuhnya. Ia hanya heran, bagaimana seseorang bisa merasa tinggi hanya karena jabatan, padahal di hadapan Allah, semua manusia sama. Sore itu, hujan turun deras. Kantor mulai sepi. Raka membersihkan ruang rapat yang tadi dipenuhi suara tawa. Ia memungut segelas kopi tumpah, menata kursi, dan ketika ia menyeka papan tulis, sisa tulisan Dion masih samar terbaca. Hidup hanya milik mereka yang di atas. Raka menatap kalimat itu lama, lalu menghapusnya perlahan sampai bersih. Di wajahnya, tak ada amarah, hanya ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang sudah lama mengerti bahwa waktu selalu punya cara untuk membalas, bukan dengan dendam, tapi dengan kesempatan. Saat lampu-lampu kantor mulai dimatikan satu persatu, Raka berjalan keluar membawa alat pelnya. Di luar, kota masih berdenyut, lampu jalan berkilau, dan udara malam lembab oleh sisa hujan. Dalam langkahnya yang pelan, tersimpan cerita panjang yang belum dimulai. Cerita tentang seseorang yang dianggap kecil, tapi diam-diam menyimpan kemampuan besar. Dan tanpa disadari siapapun di gedung itu, malam itu menjadi awal perubahan yang tak akan pernah bisa dibalikan. Malam turun perlahan di atas gedung Arsena Corp. Setelah jam kerja usai, hanya beberapa lampu yang masih menyala di lantai-lantai tertentu, terutama lantai administrasi tempat Raka sering membersihkan ruangan. Suasana kantor yang biasanya ramai kini berubah menjadi senyap. Hanya terdengar bunyi lembut AC dan dentingan hujan yang belum juga berhenti di luar jendela. Dalam kesunyian itulah, Raka kembali menyapu lantai, sendirian, tanpa keluhan. Ia sudah hafal setiap sudut ruangan, letak meja yang selalu berantakan, kursi yang kakinya goyah, printer yang sering macet. Tapi malam itu, pandangannya tertumbuk pada tumpukan dokumen yang tertinggal di atas meja finance. Kertas-kertas itu tersusun setengah rapi. Beberapa bahkan masih terbuka. Raka menatap angka-angka di sana tanpa sengaja. Sebaris tabel dengan kolom, total pengeluaran, mencolok di matanya, dan di bawahnya, selisih yang tak wajar. Ia bukan bagian dari tim itu, namun matanya seolah otomatis menelusuri pola. Ada sesuatu yang janggal, tapi ia menahan diri. Ia tahu batasnya. Ia bukan siapa-siapa di mata mereka. Raka menarik napas panjang, menunduk, lalu merapikan berkas itu kembali. Ia memandangi jendela besar di depannya, di mana bayangannya sendiri tampak samar. Di pantulan kaca itu, ia melihat seorang pria muda dengan pakaian sederhana dan wajah lelah. Tapi di balik sorot matanya, ada sesuatu yang hidup, api kecil yang belum padam meski sering diinjak. Ia lalu duduk sebentar di kursi staf, menatap ruang kantor yang luas dan dingin. Aku cuma bagian kecil di tempat besar ini, gumamnya lirih. Tapi kecil bukan berarti gak punya arti. Kata-kata itu seperti meneguhkan hatinya. Sejak kecil, Raka selalu percaya bahwa kerja keras adalah ibadah. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana di pinggiran Bekasi, di mana ayahnya dulu pernah berkata, "Nak, jangan malu jadi orang kecil, tapi jangan pernah kecilkan niat buat jadi berguna." Raka menunduk lagi. Kali ini matanya terasa panas. Ia ingat ibunya yang dulu menjahit baju semalaman hanya agar ia bisa ikut lomba matematika waktu SMA. Ia juga ingat bagaimana setelah ayahnya meninggal, ia harus menunda kuliah karena adiknya sakit. Ia tidak menyesal. Tidak pernah. Tapi malam-malam seperti ini sering menekan hatinya pelan-pelan. Seperti beban yang tidak terlihat tapi terasa. Pukul 9 malam, suara lift terbuka mengejutkannya. Ia segera berdiri.
siap menyapa siapapun yang datang. Ternyata yang muncul adalah Bu Mirna, kepala HR yang sering memperhatikan karyawan tanpa banyak bicara. "Kamu belum pulang, Raka?" "Belum, Bu. Masih nyelesain lantai ini." Bu Mirna menghela napas kecil. "Kamu tuh gak capek? Dari pagi udah kerja, sekarang masih juga begini." Raka tersenyum. "Kalau saya berhenti di tengah jalan, siapa yang bersin? Lagi pula, saya udah biasa begini, Bu. Capeknya udah gak kerasa." Bu Mirna menatapnya lama. "Kamu sabar banget, ya? Kalau orang lain di posisi kamu, mungkin udah marah, udah pergi dari tempat ini." Raka hanya menjawab pelan. "Saya cuma percaya, Bu. Kalau kita kerja sungguh-sungguh, Allah pasti balas. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Saya gak tahu kapan, tapi pasti ada waktunya." Ada keheningan sesaat setelah kalimat itu. Suara hujan di luar seperti menegaskan kata-kata Raka, menambah suasana menjadi lembut tapi berat. Bu Mirna akhirnya tersenyum kecil, lalu berpamitan. "Jaga diri, ya. Jangan terlalu larut." Begitu lift tertutup, Raka kembali bekerja. Tapi dalam dirinya, percakapan tadi bergaung lama. Ia tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Bukan karena kata-kata Bu Mirna, tapi karena kesadaran bahwa setiap orang menilai, tapi tidak semua memahami. Ketika semua sudah beres, Raka menuju ruang penyimpanan alat kebersihan. Di dindingnya tergantung foto besar seluruh tim perusahaan saat perayaan ulang tahun ke-10 Arsena Corp. Di foto itu, semua tersenyum. Dion berdiri di depan dengan penuh percaya diri. Raka ada di paling pinggir, hampir tak terlihat, hanya sebagian bahu dan wajahnya yang tertangkap kamera. Ia menatap foto itu lama, lalu tersenyum pahit. "Lucu ya?" bisiknya. "Orang paling kecil kadang yang paling banyak tahu rahasia besar." Ia kemudian menutup lemari alat, namun pandangannya kembali terhenti pada papan pengumuman di dinding. Ada poster bertuliskan, "Minggu depan, audit tahunan. Semua divisi wajib siap." Raka membaca tulisan itu perlahan. Matanya yang sejak tadi sayu, kini tampak berubah. Ia tidak tahu mengapa, tapi dalam dirinya muncul rasa tak tenang, seperti firasat halus yang sulit dijelaskan. Ia berjalan pulang melewati koridor panjang yang mulai gelap. Setiap langkahnya bergema di antara dinding putih dan lantai mengilap. Di kepalanya, masih terngiang suara ejekan Dion pagi tadi, disusul dengan kata-katanya sendiri tentang kesabaran. Di luar gedung, hujan berubah menjadi gerimis. Udara malam terasa segar. Raka menengadah ke langit, merasakan titik air jatuh di wajahnya. "Terima kasih, Allah," gumamnya pelan, "karena masih kasih aku kekuatan buat gak balas dengan marah." Ia kemudian melangkah ke halte bus, membawa tas kecil berisi pakaian kerja, sebotol air, dan secari kertas berisi rumus matematika yang sudah lusuh, lembar kenangan dari masa remajanya. Di bawah lampu jalan yang redup, Raka memandangi kertas itu sambil tersenyum samar. "Angka gak pernah bohong," katanya lirih. "Yang salah cuma orang yang gak mau lihat kebenaran di dalamnya." Bus datang, membawa suara mesin dan percikan air. Ia naik perlahan, duduk di bangku paling belakang. Kota yang terang di luar jendela tampak seperti dunia lain yang tidak pernah menyadari keberadaannya. Namun Raka tidak merasa kecil. Dalam diamnya, ada keyakinan yang kuat, ada sabar yang tidak mudah goyah. Ia tahu, setiap langkah yang ia ambil, setiap kerja yang ia lakukan, setiap kata yang ia tahan, semua itu tidak sia-sia. Malam itu, ketika bus bergerak menjauh, bayangan gedung Arsena Corp perlahan menghilang di balik hujan. Tapi di hati Raka, satu hal tertanam dengan pasti, bahwa kadang kesabaran yang paling dalam bukanlah diam karena takut, melainkan diam karena yakin waktunya akan tiba. Dan tanpa disadari siapapun, kesabaran itulah yang kelak akan mengubah segalanya. Pagi berikutnya, udara di gedung Arsena Corp terasa berat. Tidak ada lagi tawariang atau sapaan ramah antar karyawan. Biasanya suara mesin kopi dan obrolan ringan terdengar di setiap sudut kantor. Tapi hari itu semuanya sunyi. Beberapa orang berbisik dengan wajah tegang,
Sebagian bahkan tak berani menatap satu sama lain. Raka, yang baru tiba membawa alat pel, bisa merasakan ketegangan itu bahkan sebelum melangkah ke dalam. Saat ia lewat di depan ruang finance, pintu terbuka sedikit. Dari celah itu, ia melihat tumpukan dokumen menumpuk di meja. Beberapa staf sedang berbicara dengan suara tinggi. Di layar komputer tampak grafik menurun tajam berwarna merah. Raka berhenti sejenak, mencoba memahami suasana. Ia tidak mengerti seluruh konteksnya, tapi tahu ada sesuatu yang salah. Ini gak masuk akal. Suara seorang staf perempuan terdengar jelas. Angka di laporan audit gak sama dengan pembukuan internal kita. Selisihnya terlalu besar. Seseorang menimpali dengan nada cemas. Kita udah cek 3 kali, tapi hasilnya tetap sama. Kalau auditor luar tahu, kita bisa kena penalti besar. Raka menunduk dan melangkah pergi, berusaha tidak ikut campur. Tapi di dalam hatinya, firasat dari malam sebelumnya terasa semakin kuat. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar selisih angka. Di lantai atas, ruang rapat utama dipenuhi orang penting. Dion duduk di kursi ujung meja dengan wajah gelisah. Kemejanya tidak seformal biasanya, dasinya longgar, dan jari-jarinya mengetuk meja tanpa henti. Di sekelilingnya, tim keuangan dan manajer audit internal berdebat tanpa solusi. Ini bukan cuma kesalahan input, kata Dion dengan nada keras. Ada angka yang diubah. Siapa yang tanggung jawab? Semua terdiam. Beberapa saling menatap. Sebagian menunduk. Tak ada yang berani bicara. Auditor luar yang duduk di ujung meja membuka berkas dengan suara berat. Kami sudah memverifikasi semua data. Pak Dion, perbedaan ini bukan sekadar kelalaian. Ada manipulasi laporan pajak di bulan sebelumnya. Kalau tidak segera diperbaiki, perusahaan bisa kena denda miliaran. Ruangan seketika terasa mencekik. Dion berdiri dan menatap seluruh timnya. Saya kasih waktu 2 hari. 2 hari untuk perbaiki semuanya. Kalau enggak, saya pastikan ada yang kehilangan pekerjaannya. Suara pintu dibanting keras menandai akhir rapat. Para karyawan keluar dengan wajah pucat. Sebagian hampir menangis. Raka yang sedang mengepel di ujung koridor segera menyingkir. Menunduk dalam. Dion berjalan cepat melewatinya. Bahunya tegang. Matanya kosong tapi penuh amarah. Sore harinya, suasana kantor seperti ladang badai. Semua sibuk memeriksa angka, membuka file Excel, mencetak ulang laporan. Printer tak berhenti berbunyi. Kertas berserakan di lantai. Udara dipenuhi aroma tinta dan kopi yang mulai dingin. Raka terus bekerja di sela mereka, memunguti sampah, membersihkan tumpahan kopi, tapi matanya sesekali menangkap selembar laporan yang terjatuh. Angka-angka itu kembali menarik perhatiannya. Ia tidak bermaksud ikut campur, tapi matanya seolah menolak diam. Dalam laporan itu, ia melihat kolom berjudul, kompensasi proyek khusus, dengan angka besar yang tak sesuai logika. Di baris bawahnya, terdapat tanda asterisk kecil yang mengarah ke catatan kaki, disetujui oleh CEO. Raka berhenti sejenak, menatap tulisan itu dengan perasaan tak menentu. Ia tak tahu apakah harus mengabaikannya atau menyimpannya di kepala. Beberapa staf di dekatnya mulai kehilangan kendali. Semua angka berantakan. Seru seorang pria paruh baya. Kita gak bakal bisa jelaskan ini ke auditor. Ada file yang hilang dari server juga. Yang lain menimpali. Aku udah cari backupnya di drive lama, tapi filenya rusak. Ini gila. Kayak ada yang sengaja hapus data. Kata-kata itu membuat ruangan makin panik. Dion yang mendengar kabar itu langsung bergegas datang. Wajahnya memerah. Ia menatap layar monitor lalu membanting mouse ke meja. Kenapa baru sekarang ketahuan? Kalian kerja pakai otak gak sih? Semua diam. Hanya suara AC yang terdengar. Raka yang berdiri di pojok mencoba menunduk lebih dalam. Tapi hatinya tak bisa tenang. Ia melihat di papan tulis, diagram yang digambar tak lengkap, rumus yang ditulis setengah, dan beberapa catatan kecil yang tak nyambung. Entah kenapa, semua itu terlihat familiar di matanya. Seperti teka-teki yang hanya butuh satu kunci untuk terbuka. Menjelang malam, sebagian besar karyawan sudah lelah dan menyerah.
Beberapa menangis diam-diam. Yang lain memilih pulang dengan kepala tertunduk. Dion masih di ruangannya, menatap layar laptop kosong dengan mata merah. Ia tahu reputasinya di ujung tanduk. Sementara itu, Raka sendirian di ruang administrasi, memunguti sisa kertas dari printer yang terus menyala. Kertas terakhir keluar, separuh tercetak, menunjukkan deretan angka yang tiba-tiba berhenti di tengah halaman. Raka menatapnya, lalu tanpa sadar bergumam, "Ini bukan kesalahan sistem. Ini salah logika." Ia menatap papan spreadsheet besar di layar monitor yang ditinggalkan staf. Matanya menelusuri formula yang terpotong, tanda koma yang hilang, hingga selisih angka yang tidak semestinya. Ia tak punya hak menyentuh, tapi pikirannya terus bekerja. Kenapa angka pengeluaran proyek justru naik saat pemasukan turun? Kenapa total laba konsisten, padahal sumber data berubah setiap bulan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar dalam benaknya saat ia merapikan meja. Di luar, suara petir menggelegar, menandakan badai akan turun lagi. Namun badai di luar masih kalah dibanding badai yang sedang berkecamuk di dalam gedung itu. Sebelum keluar, Raka berhenti sejenak di depan pintu ruang rapat. Ia menatap papan tulis besar yang masih penuh coretan angka dan simbol. Tangannya hampir terangkat untuk menulis sesuatu di sana, tapi ia urungkan. Ia tahu ini belum waktunya. Ia hanya berbisik pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Kadang, kesalahan terbesar bukan pada angka yang salah ditulis, tapi pada hati yang salah menghitung nilai kejujuran. Suara detak jam di dinding terdengar lebih keras daripada biasanya. Di koridor panjang itu, langkah Raka perlahan menjauh, meninggalkan lantai yang kini basah oleh jejak sepatu dan rasa cemas. Malam semakin pekat, dan di langit Jakarta, awan menggantung berat, seakan tahu bahwa badai sesungguhnya belum dimulai. Keesokan harinya, udara kantor terasa lebih berat dari biasanya. Rasa panik kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Setiap meja penuh tumpukan laporan yang belum selesai, printer berderak tanpa henti, dan suara langkah terburu-buru memenuhi lantai keuangan. Tak ada yang berani bersuara keras, seolah satu kalimat salah bisa memicu amarah baru. Di sudut ruangan, Raka menyapu lantai seperti biasa, tapi kali ini matanya tidak tenang. Pandangannya terus tertuju pada ruang rapat utama, tempat pintu tertutup rapat dan suara-suara tegang sesekali keluar. Ia tahu mereka sedang berusaha memperbaiki data audit yang berantakan. 2 hari waktu yang diberikan Dion terasa seperti hukuman. Tak ada yang sempat makan siang. Bahkan aroma kopi yang biasa menenangkan kini berubah jadi bau getir kelelahan. Raka berusaha menahan diri, tapi setiap kali ia melihat kertas laporan tercecer, hatinya bergetar aneh, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak diam. Sekitar pukul 3 sore, pintu ruang rapat terbuka keras. Dion keluar dengan wajah merah padam, dasinya terlepas, dan keringat menetes di pelipisnya. Ia menatap semua orang di luar dengan pandangan tajam. Kenapa sampai sekarang belum beres juga? Suaranya menggema ke seluruh lantai. Ini bukan main-main. Auditor luar udah di ruang tunggu, dan kalian masih gak bisa kasih angka yang sinkron. Salah satu staf finance mencoba menjelaskan, tapi suaranya bergetar. Pak, kami udah coba semua cara. Sistem keuangannya rusak, file backupnya korupt. Kami gak tahu harus mulai dari mana lagi. Berhenti alasan. Dion membentak. Kalian semua bikin malu. Raka menunduk, pura-pura sibuk menyapu di dekat pintu. Tapi di dadanya, suara-suara itu mengguncang. Ia bisa merasakan putus asa yang menyelimuti ruangan itu. Ia tahu rasa frustasi, rasa di mana kerja keras tidak diakui, dan semua orang hanya saling menyalahkan. Ia pernah ada di posisi itu. Beberapa menit kemudian, auditor luar masuk ruang rapat dengan wajah dingin. Semua tim keuangan dipanggil masuk. Raka hendak menjauh, tapi ketika pintu hampir tertutup, ia melihat selembar laporan jatuh dari tangan salah satu staf. Kertas itu mendarat tepat di dekat kakinya. Ia menunduk, mengambilnya. Begitu matanya membaca angka di baris bawah, napasnya tercekat. Di sana ada selisih total yang sama persis dengan yang ia lihat beberapa hari lalu. Angka itu tidak mungkin kebetulan. Suaranya tertahan di tenggorokan.
antara ingin bicara dan takut melangkahi batas. Ia berdiri di depan pintu rapat yang kini tertutup kembali, mendengarkan samar-samar perdebatan dari dalam. Dion membentak lagi, seseorang menangis pelan, dan suara meja dipukul terdengar keras. Raka menggenggam kertas itu erat, lalu menatapnya sekali lagi. Angka-angka itu berlari di kepalanya, membentuk pola seperti puzzle yang menunggu disusun. Ia menutup mata sebentar, menarik napas panjang, dan akhirnya melangkah pelan menuju pintu rapat. Tangannya sempat ragu memegang gagang pintu, tapi entah dari mana datangnya keberanian itu, ia mendorongnya perlahan. Semua kepala langsung menoleh. Ruangan hening. Dion memicingkan mata. "Kamu ngapain di sini?" Suaranya datar tapi tajam. Raka menunduk sopan. "Maaf, Pak. Saya cuma mau. Mungkin saya bisa bantu sedikit." Tawa kecil terdengar dari salah satu staf. Sinis dan melecehkan. "Kamu bantu? Ini bukan urusan bersihin lantai, Mas." Tapi Raka tidak menatapnya. Ia melangkah ke depan, menunjukkan kertas yang ia pegang. "Saya lihat di laporan ini, ada kesalahan pola. Angka pengeluaran di bulan Juli gak sesuai dengan pembukuan internal bulan Juni. Sepertinya formula total diubah manual, bukan otomatis." Auditor yang sejak tadi diam tiba-tiba tertarik. "Kamu tahu dari mana itu formula manual?" Raka menunjuk catatan kecil di bawah tabel. "Karena hasil akhirnya punya selisih tetap, bukan dinamis. Kalau rumusnya benar, selisihnya pasti berubah setiap kali data baru masuk. Tapi di sini nilainya stagnan. Artinya, rumusnya diganti jadi angka tetap." Beberapa orang di ruangan itu saling berpandangan. Dion berdiri, wajahnya kaku. "Kamu ngerti laporan keuangan?" Raka menatapnya tenang. "Sedikit, Pak. Dulu saya pernah belajar soal analisis data waktu ikut kompetisi matematika. Mungkin bisa bantu lihat pola kesalahannya." Auditor meminta Raka maju. Semua menatap dengan rasa penasaran bercampur ragu. Ia berjalan perlahan ke depan, mengambil spidol di meja, dan berdiri di depan papan tulis besar yang penuh coretan tak jelas. Tangannya gemetar sedikit, tapi ketika mulai menulis, ketegangan itu hilang. Gerakannya cepat dan teratur, seolah otaknya sudah menghafal jalur angka yang ia lihat. Ia menggambar ulang tabel keuangan, lalu menjelaskan dengan bahasa sederhana. Kalau format ini dibuka dengan sistem akuntansi biasa, angka ini mestinya turun. Tapi karena formula dikunci, programnya ngira semua data valid. Jadi selisih pajak muncul tanpa disadari. Auditor menatap papan itu lama, lalu mengangguk perlahan. "Benar juga. Ini masuk akal. Kami gak sadar ada kunci di file itu." Raka menulis lagi, menunjukkan 2 kolom pembanding, dan dalam waktu singkat menemukan perbedaan struktur yang menunjukkan kesalahan input. Seluruh ruangan mulai hening. Bahkan Dion yang tadi marah kini hanya berdiri terpaku. Matanya mengikuti setiap gerakan tangan Raka di papan. Setiap rumus yang ditulis Raka seperti membuka tirai kabut yang menutupi kebenaran. Ia tidak menghakimi siapapun, tidak menyindir, hanya menjelaskan dengan tenang dan sabar. Masalahnya bukan di sistem, tapi di pola. Ada yang ubah data tapi lupa menyesuaikan variabel turunan. Akibatnya, laporan akhir kelihatan salah besar. Suara printer berhenti, dan yang terdengar hanya suara spidol menari di papan. Auditor menunduk, mencatat cepat. Para staf yang tadi memandang rendah kini memperhatikan dengan mata tak berkedip. Beberapa mulai menyadari, pria berseragam abu-abu di depan mereka bukan sekadar petugas kebersihan. Ketika Raka selesai, ia meletakkan spidol di meja dan menatap papan tulis itu sekali lagi. Kalau data ini disusun ulang dengan format normal, mungkin bisa diselamatkan sebelum batas waktu audit. Auditor mengangguk tegas. "Saya akan cek ulang malam ini. Penjelasan kamu luar biasa." Hening panjang menyelimuti ruangan. Dion tidak langsung bicara. Tatapannya bergeser dari papan ke wajah Raka, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Raka menunduk hormat. "Maaf kalau saya lancang, Pak. Saya cuma gak tahan lihat semua orang stres sementara mungkin ada jalan lain."
Tidak ada yang menertawakan lagi. Tidak ada cemoohan. Yang tersisa hanya kebisuan dan rasa malu yang menekan dada semua orang di ruangan itu. Raka kemudian melangkah pelan keluar ruangan, kembali membawa alat pelnya. Tapi langkahnya kali ini berbeda. Bukan langkah orang kalah, melainkan langkah seseorang yang baru saja menyingkap sedikit cahaya di tengah gelapnya masalah besar. Dan di luar ruang rapat itu, napasnya terasa lebih ringan, meski ia tahu, badai di dalam belum benar-benar reda. Ruang rapat yang tadinya riuh oleh kemarahan dan kepanikan kini berubah menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara printer, tidak ada debat, bahkan suara napas pun terdengar berat. Semua mata tertuju pada papan tulis yang kini penuh dengan tulisan tangan Raka, garis, simbol, dan angka yang tampak sederhana namun syarat makna. Seolah semua benang kusut yang selama berhari-hari membingungkan tim keuangan kini terurai begitu saja di hadapan mereka. Auditor luar, pria beruban dengan wajah tegas bernama Pak Herman, menatap papan itu lama, lalu menoleh pada Dion. Kalau perhitungan ini benar, katanya pelan, perusahaan Anda tidak mengalami kerugian seperti yang kami kira. Kesalahan ada pada format rumus. Orang ini, dia menyelamatkan laporan Anda. Kata-kata itu menggema di ruangan yang sebelumnya dipenuhi ketegangan. Dion tidak langsung menjawab. Tangannya yang tadi mengepal kini menggantung di udara. Matanya tak lepas dari sosok Raka yang berdiri di ujung meja, masih memegang spidol dengan canggung. Raka sendiri tampak bingung. Ia tidak merasa baru melakukan hal besar. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Tapi melihat semua orang membisu menatapnya membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menunduk, mencoba bicara dengan hati-hati. Saya kebetulan ngerti sedikit soal perhitungan, Pak. Gak sengaja lihat polanya. Tidak ada yang membalas. Semua masih sibuk memproses fakta bahwa seseorang yang selama ini mereka pandang sebelah mata, seseorang yang pekerjaannya hanya mengepel lantai dan mengantarkan air, ternyata mampu memecahkan persoalan yang tak bisa diselesaikan oleh tim profesional berpendidikan tinggi. Dion akhirnya menghela napas panjang. Ia melangkah mendekat ke arah papan, menatap barisan rumus di sana dengan mata tak percaya. Kamu ngerti ini semua? Suaranya nyaris bergetar. Raka menatapnya singkat. Saya belajar sendiri, Pak. Dulu saya sering ikut lomba matematika. Jadi kalau lihat angka, saya suka ngerasa ada yang gak beres. Kata-kata itu sederhana, tapi menohok. Beberapa staf menunduk, merasa malu. Mereka teringat bagaimana seringnya mereka menertawakan Raka, memanggilnya OB Genius, sebagai lelucon, tanpa tahu betapa nyata kalimat itu hari ini. Auditor mulai menyalakan laptopnya, menguji ulang rumus yang Raka tulis. Ia mengetik cepat, lalu menunjuk layar. Benar, persis seperti yang dia bilang. File lama dikunci manual. Kalau perhitungan dikembalikan ke sistem dinamis, hasilnya cocok dengan audit awal. Ini bukan korupsi, ini kesalahan teknis. Seketika, ruangan yang tadi tegang berubah penuh desahan lega. Beberapa karyawan memegangi kepala, sebagian hampir menangis karena kelelahan bercampur keharuan. Dion menatap layar, lalu menatap Raka lagi. Wajahnya menunjukkan rasa malu yang jarang muncul dari seorang pemimpin angkuh seperti dia. Raka hanya berdiri diam. Ia tidak ingin disorot. Ia tidak ingin dipuji. Ia bahkan merasa canggung dengan semua mata yang memandangnya seolah baru melihatnya untuk pertama kali. Dalam hatinya, ia hanya berbisik lirih. Terima kasih, Allah. Kalau bukan karena petunjuk MU, mana mungkin tangan ini bisa menulis hal yang benar. Beberapa menit kemudian, Pak Herman berdiri dan menjabat tangan Raka dengan hormat. Anak muda, kamu luar biasa. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu, yang kerja dengan hati, bukan dengan gengsi. Raka tersenyum tipis. Saya cuma berusaha bantu, Pak. Saya gak mau lihat orang-orang di sini kehilangan kerja karena angka yang salah. Ucapan itu terdengar sederhana, tapi di telinga Dion terasa seperti cambuk. Ia teringat bagaimana beberapa hari lalu ia mempermalukan Raka di depan semua orang, menertawakannya hanya karena pendidikan terakhirnya SMA. Dan sekarang, orang yang ia remehkan itulah yang menolong seluruh perusahaan dari kehancuran.
Raka menaruh kembali spidol di meja, lalu melangkah mundur. Namun langkahnya terhenti ketika Dion memanggilnya. Raka. Raka menoleh pelan. Kenapa kamu gak bilang dari awal kalau kamu bisa begini? Raka tersenyum samar, tapi ada kesedihan dalam matanya. Siapa yang mau dengar, Pak? Kadang, suara dari bawah gak pernah sampai ke atas. Kalimat itu seperti menghantam seluruh ruangan. Sunyi lagi. Beberapa orang menunduk dalam-dalam. Ada rasa bersalah yang menggantung di udara, bukan hanya dari Dion, tapi dari semua orang yang pernah menganggap rendah seseorang hanya karena seragamnya berbeda. Auditor menutup laptopnya, berkata dengan nada tegas. Saya rasa masalah audit bisa diselesaikan malam ini. Tim Anda beruntung masih punya seseorang yang peduli bahkan saat tidak diminta. Setelah itu, ia pamit keluar. Pintu tertutup, meninggalkan Raka, Dion, dan para staf dalam keheningan yang panjang. Raka menunduk sopan. Kalau gak ada yang perlu dibersihkan lagi, saya izin balik ke lantai bawah. Dion ingin menahannya, tapi lidahnya keluh. Ada sesuatu dalam dirinya yang menahan, campuran malu, kagum, dan sesal. Ia hanya mampu berkata lirih. Terima kasih. Raka berhenti di ambang pintu. Ia tidak menoleh, hanya menjawab. Sama-sama, Pak. Semoga setelah ini, angka-angka gak cuma jadi hitungan di layar, tapi juga jadi cermin buat hati kita semua. Lalu ia pergi. Begitu Raka keluar, beberapa staf menatap Dion dengan wajah yang sulit dibaca. Ada yang ingin bicara, tapi tak satu pun berani. Dion duduk di kursinya, menyandarkan tubuhnya lemas, menatap papan tulis yang kini terasa seperti cermin dirinya sendiri, penuh coretan kesalahan yang akhirnya disadarkan oleh seseorang yang tak ia anggap. Ia menatap papan itu lama, lalu bergumam lirih. Dia cuma OB, tapi rasanya, hari ini, akulah yang terlihat bodoh. Di luar ruangan, Raka berjalan menyusuri koridor panjang yang kini terasa tenang. Lampu-lampu di langit-langit memantulkan bayangannya di lantai mengilap yang baru saja ia bersihkan. Dalam keheningan itu, langkahnya perlahan kembali menjadi langkah seorang petugas kebersihan biasa. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang hangat, bukan karena pujian, melainkan karena keyakinan bahwa kebaikan tidak butuh panggung. Ia menatap keluar jendela, melihat senja mulai turun di antara gedung-gedung tinggi. Langit berwarna oranye lembut, seolah memberi tanda bahwa badai hari itu akhirnya reda. Raka tersenyum kecil, mengusap keringat di pelipisnya, lalu berkata lirih. Kesabaran memang diam, tapi saat waktunya tiba, dia berbicara lebih keras dari amarah. Dan pada sore yang tenang itu, hening di ruang rapat menjadi saksi, bahwa satu tindakan tulus bisa mengguncang seluruh ruangan, bahkan hati yang paling keras sekalipun. Pagi itu, suasana di lantai keuangan berubah drastis. Setelah kejadian luar biasa kemarin, kantor yang biasanya dipenuhi ketegangan kini justru terasa tenang. Tak ada lagi suara bentakan Dion. Tak ada suara printer yang bekerja tanpa arah. Semua orang bekerja dengan lebih hati-hati, seolah takut mengulang kesalahan yang sama. Namun, di tengah ketenangan itu, ada satu nama yang terus berbisik di setiap sudut ruangan. Raka. Ia datang seperti biasa, mengenakan seragam abu-abu yang kini tampak berbeda di mata banyak orang. Bukan karena warnanya berubah, tapi karena mereka tahu siapa yang mengenakannya. Saat Raka melangkah masuk membawa alat pel, beberapa karyawan yang biasanya cuek kini menyapa lebih dulu. Pagi, Mas Raka. Mas, terima kasih ya kemarin. Raka hanya tersenyum kecil, menunduk sopan. Sama-sama, Mbak. Saya cuma bantu sebisanya. Namun di balik senyum itu, ada rasa canggung yang mengganjal. Ia tidak terbiasa diperlakukan istimewa. Dulu, tatapan mereka selalu dingin, kini berubah hangat, bahkan kagum. Tapi bagi Raka, penghormatan mendadak itu justru terasa asing. Ia tidak ingin dipandang sebagai pahlawan, karena dalam hatinya, ia tahu, ia hanya melakukan hal yang menurutnya benar. Menjelang siang, auditor luar, Pak Herman, kembali datang untuk finalisasi laporan. Ia menyapa semua staf dengan ramah, lalu mencari Raka. Mana anak itu?
Si Raka. Tanyanya. Raka yang sedang merapikan meja di sudut ruangan menoleh. Iya, Pak, saya di sini. Pak Herman mendekat sambil tersenyum. Kamu luar biasa. Saya penasaran, kamu belajar dari mana bisa secepat itu paham pola keuangan? Raka menunduk. Agak kikuk. Saya dulu pernah ikut Olimpiade Matematika Nasional. Pak, waktu SMA. Tapi gak lanjut kuliah karena keadaan keluarga. Beberapa orang yang mendengar langsung menatapnya dengan kaget. Serius? Mas? Olimpiade Nasional? Tanya seorang staf perempuan tak percaya. Raka mengangguk pelan. Dulu cuma sampai tingkat provinsi. Tapi sempat menang beberapa kali. Saya suka hitung-hitungan. Cuma ya, hidup kadang gak kasih semua yang kita mau. Ruangan mendadak hening. Bahkan Dion yang baru saja keluar dari kantornya ikut berhenti di ambang pintu, mendengarkan tanpa bersuara. Kata-kata Raka barusan seperti menampar kesadaran banyak orang, bahwa di balik seseorang yang sederhana, bisa tersimpan sejarah yang tak terbayangkan. Pak Herman menepuk bahu Raka. Kalau kamu lanjut kuliah, kamu bisa jadi analis hebat, nak. Raka tersenyum. Saya sempat mulai, Pak. Dapat beasiswa waktu itu. Tapi adik saya sakit keras. Jadi uang kuliah saya pakai buat berobat. Saya pikir, gak apa-apa. Ilmu gak akan hilang, meski gelar gak saya punya. Kata-kata itu membuat tenggorokan Dion tercekat. Ia memalingkan wajah, tak ingin terlihat sedang menyesal. Tapi matanya tak bisa lepas dari sosok Raka, yang dengan rendah hati menceritakan hal besar seolah itu hal kecil. Siang berganti sore. Setelah audit selesai dan dinyatakan aman, suasana kantor berubah menjadi lega. Beberapa staf bahkan menyiapkan makanan kecil sebagai tanda syukur. Raka dipanggil ke ruang istirahat. Di sana, mereka menunggu dengan tumpeng kecil di tengah meja. Mas Raka, ini buat kamu, kata Bu Mirna sambil tersenyum hangat. Kami semua sepakat, tanpa kamu, kantor ini mungkin udah hancur. Raka terkejut. Ia tidak menyangka akan ada hal seperti ini. Ia sempat menolak, tapi mereka memaksa. Anggap aja rasa terima kasih dari kami semua. Ia akhirnya duduk, mencoba tersenyum walau hatinya berat. Ia merasa bersyukur, tapi juga tidak nyaman dijadikan pusat perhatian. Ia hanya ingin hidup tenang, bekerja jujur, dan pulang tanpa beban. Dion datang beberapa menit kemudian. Semua langsung hening. Ia berdiri di depan Raka, dengan tatapan yang tak lagi arogan seperti dulu. Raka, katanya pelan. Saya mau minta maaf. Apa yang saya ucapin waktu itu? Salah. Saya terlalu sombong. Saya lupa kalau ilmu dan nilai manusia gak ditentukan sama gelar atau jabatan. Raka menatapnya. Dalam hatinya, tak ada kebencian tersisa. Ia hanya merasa lega mendengar kalimat itu keluar dari seseorang seperti Dion. Saya udah lupa, Pak. Gak perlu minta maaf. Hidup ini bukan buat saling ngukur tinggi atau rendah, tapi buat saling bantu. Suasana berubah haru. Beberapa karyawan menunduk, menahan air mata. Bagi mereka, hari itu bukan hanya hari di mana laporan keuangan diselamatkan, tapi juga hari di mana ego di dalam kantor itu runtuh satu persatu. Setelah acara kecil itu selesai, Raka kembali ke rutinitasnya. Ia membersihkan meja, menyapu lantai, seolah semua pujian barusan tidak pernah terjadi. Tapi sesuatu berubah di dalam dirinya. Ada kedamaian yang tumbuh, bukan karena ia diakui, tapi karena akhirnya kejujuran yang ia jaga bertahun-tahun punya arti. Saat senja turun, ia duduk di bangku dekat jendela, memandangi kota yang perlahan memerah. Ia teringat masa-masa mudanya, saat dirinya bermimpi menjadi dosen matematika. Ia teringat kertas rumus yang dulu selalu ia bawa kemana-mana, hingga akhirnya lusuh oleh waktu. Mungkin begini caranya Allah menuntun, bisiknya lirih. Bukan lewat jalan yang aku pilih, tapi lewat jalan yang menumbuhkan sabar. Tiba-tiba, Bu Mirna datang membawa map coklat. Raka, ini ada surat rekomendasi dari Pak Herman. Katanya kamu harus punya kesempatan lagi. Dia mau bantu kamu kalau mau lanjut kuliah. Raka terpaku.
Ia menatap map itu lama, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Bu. Tapi saya harus pikir-pikir dulu. Saya masih punya tanggung jawab di sini." Bu Mirna tersenyum. "Kamu pikirin aja baik-baik. Tapi jangan sia-siain pintu yang Allah buka untuk kamu." Raka menatap map itu lagi. Jantungnya berdebar. Ia tak pernah meminta penghargaan atau kesempatan kedua. Tapi kini keduanya datang bersamaan. Ia menatap langit senja yang mulai gelap dan berkata dalam hati, "Mungkin inilah waktu yang dulu aku tunggu. Tapi apa aku siap melangkah lagi?" Malam itu, sebelum pulang, ia berjalan menyusuri koridor panjang yang sunyi. Lampu-lampu kantor memantulkan bayangannya di lantai yang bersih. Di langkah-langkah itu, ia tak hanya membawa alat pel, ia membawa kisah, luka, kesabaran, dan masa lalu yang akhirnya terungkap dengan cara yang paling lembut. Dan di balik keheningan gedung tinggi itu, Raka tahu satu hal, kadang masa lalu bukan untuk disesali, tapi untuk diingat, karena di sanalah Allah menanamkan alasan mengapa seseorang bisa berdiri setegar hari ini. Sejak hari itu, suasana di Arsena Corp tak pernah sama lagi. Angin perubahan berhembus pelan tapi pasti, membawa aroma baru yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Raka yang dulu nyaris tak terlihat kini menjadi pusat perhatian, bukan karena ia mencari sorotan, tapi karena ketulusan dan kejernihan hatinya telah menyentuh setiap orang yang pernah menyaksikan kejadian di ruang rapat hari itu. Pagi-pagi sekali, Raka sudah berada di lobi, membawa ember dan kain pel seperti biasa. Namun kali ini, langkah-langkahnya disertai dengan sapaan yang tulus dari para karyawan. "Selamat pagi, Mas Raka," sapa seorang staf marketing dengan senyum hangat. "Gimana kabarnya hari ini?" Raka mengangguk sopan. "Alhamdulillah. Maksud saya, baik. Terima kasih, Mbak." Ia tersenyum tipis, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa menoleh. Di hatinya, ada rasa hangat yang sederhana, bukan karena ia diakui, tapi karena untuk pertama kalinya, orang-orang memandangnya bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai sesama manusia. Perlahan, kantor yang dulu dingin kini terasa lebih hidup. Tak lagi ada cemoohan, tak ada bisik-bisik merendahkan. Orang-orang mulai berbagi lebih banyak, saling membantu tanpa rasa takut dihakimi. Bahkan Dion, sang CEO yang dulu angkuh, kini mulai berubah. Setiap pagi, Dion kini datang lebih awal dari biasanya. Ia menyapa karyawan satu persatu, termasuk Raka. "Pagi, Raka," katanya suatu hari, dengan suara yang terdengar jujur. "Terima kasih sudah bantu kami keluar dari masalah besar." Raka menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Saya cuma melakukan bagian saya, Pak." "Tidak," Dion menimpali pelan. "Kamu melakukan lebih dari itu. Kamu bantu saya belajar tentang hal yang lupa saya pahami. Kerendahan hati." Kalimat itu membuat Raka terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi ia tahu, di balik tatapan Dion yang kini lebih lembut, ada penyesalan yang nyata. Tak semua orang mampu mengakui kesalahannya di depan orang yang pernah ia rendahkan, dan Raka menghargainya dalam diam. Beberapa hari kemudian, Dion mengumumkan kebijakan baru di depan seluruh staf. Ia berdiri di depan ruangan dengan ekspresi tenang, berbeda dari sosoknya yang dulu penuh amarah. "Saya ingin kantor ini berubah," ucapnya. "Bukan hanya soal kinerja, tapi soal cara kita memandang satu sama lain. Di tempat ini, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita semua bagian dari sistem yang sama." Ruangan itu hening. Semua mendengarkan dengan hikmat. "Dan mulai hari ini," lanjutnya, "setiap divisi wajib membuka program pelatihan lintas jabatan. Saya ingin semua orang belajar menghargai peran orang lain, dari cleaning service sampai direktur." Tepuk tangan pecah memenuhi ruangan. Tapi di antara kerumunan itu, Raka hanya menunduk. Ia tidak ingin menjadi alasan perubahan itu, meskipun dalam hati kecilnya, ia tahu benihnya berawal dari dirinya. Sejak kebijakan itu berjalan, Raka sering diminta membantu tim keuangan memeriksa laporan sebelum diaudit. Ia tak resmi menjadi bagian dari tim, tapi kehadirannya dianggap penting. Mereka menyebutnya mata kedua,
Orang yang mampu melihat hal-hal kecil yang sering terlewat oleh orang lain. Setiap kali mereka menemui masalah, mereka memanggilnya dengan penuh hormat, bukan lagi dengan nada memerintah. Namun, perubahan itu tak hanya terjadi di luar. Di dalam hati Raka sendiri, tumbuh rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tak lagi merasa kecil. Ia mulai menyadari bahwa nilai seseorang bukan ditentukan oleh pakaian atau pangkat, tapi oleh kejujuran dalam menjalankan tanggung jawab. Sore itu, ketika semua karyawan sudah pulang, Raka masih tinggal di kantor. Ia duduk di dekat jendela besar, memandangi cahaya matahari yang perlahan tenggelam di antara gedung-gedung tinggi. Di tangannya, masih tergenggam map coklat yang diberikan Bu Mirna, surat rekomendasi untuk kuliah. Ia belum memutuskan apa-apa. Pikirannya berkelana jauh, mengingat perjalanan hidupnya yang panjang dan penuh luka. Ia teringat ayahnya yang selalu berkata, "Nak, kalau dunia menutup satu pintu, jangan marah. Kadang Allah cuma mau kamu lihat jendela lain yang lebih besar." Kata-kata itu terngiang-ngiang, membuat dadanya hangat sekaligus sesak. Ia memandang langit senja yang berubah ungu, lalu tersenyum getir. "Ayah, mungkin ini jendela yang ayah maksud," gumamnya pelan. Tanpa ia sadari, Dion mendekat dari belakang. "Raka, kamu belum pulang?" Raka terkejut sedikit. "Oh, Pak Dion, saya cuma bersihin alat." Dion duduk di kursi sebelahnya. "Kamu tahu, beberapa minggu ini saya banyak berpikir tentang kata-kata kamu waktu itu." Raka menoleh, menatapnya. "Yang mana, Pak?" "Yang kamu bilang hidup ini bukan buat saling ngukur tinggi atau rendah, tapi saling bantu." Raka tersenyum. "Itu cuma kata-kata sederhana, Pak." "Tidak," jawab Dion pelan. "Itu kata-kata yang mengubah cara saya memimpin." Hening beberapa saat. Hanya suara detik jam yang terdengar. Dion melanjutkan. "Saya dulu pikir yang penting itu angka, target, dan jabatan. Tapi setelah semua ini, saya sadar perusahaan besar pun gak akan berdiri tanpa orang kecil yang jujur kayak kamu." Raka menunduk, merasa tersentuh. Tapi ia juga tahu, kata-kata itu bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk seluruh orang yang pernah diremehkan karena tampak sederhana. Sebelum Dion pergi, ia sempat menepuk bahu Raka. "Kalau kamu butuh waktu buat mikir soal kuliah itu, ambil saja. Tapi kalau kamu siap, saya akan bantu." Raka hanya bisa menjawab pelan. "Terima kasih, Pak. Saya gak janji apa-apa. Tapi saya pikir ini semua udah lebih dari cukup buat saya belajar banyak hal." Setelah Dion pergi, Raka kembali menatap langit malam yang mulai gelap. Lampu-lampu kota berkilau di kejauhan, seperti titik-titik harapan yang tak pernah padam. Di balik kaca itu, ia melihat bayangannya sendiri, bukan lagi sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai seseorang yang telah melewati badai tanpa kehilangan arah. Ia tersenyum kecil, menunduk, lalu berbisik lembut. "Allah, kalau memang ini jalan yang kau pilih, aku terima dengan syukur. Biar aku tetap di sini, tapi dengan hati yang bersih." Malam itu, Raka menyalakan lampu di ruangan yang mulai gelap, membersihkan meja demi meja dengan tenang. Setiap kilau di lantai yang ia pel terasa seperti pantulan perjalanan hidupnya. Sederhana, tapi penuh makna. Dan di antara semua perubahan yang terjadi di kantor itu, perubahan terbesar justru terjadi di dalam dirinya, di tempat yang tidak bisa dilihat siapapun, tapi dirasakan oleh semua yang mengenalnya. Hari-hari setelah audit itu berjalan lebih tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada arus kecil yang tak terlihat, sebuah rasa ingin tahu, rasa tidak percaya, dan rasa hormat yang mulai tumbuh perlahan. Semua orang tahu, laporan keuangan sudah bersih, perusahaan lolos audit, dan nama Arsena Corp kembali aman di mata publik. Namun, di antara semua pujian dan kelegaan, satu hal terus menggantung di pikiran banyak orang. Siapa sebenarnya Raka? Ia masih datang lebih pagi dari siapapun, membersihkan lantai dengan ritme yang sama, menyiapkan kopi untuk staf yang datang lebih awal, dan tersenyum dengan cara yang sama seperti sebelum semuanya berubah. Tapi kini, ketika orang-orang lewat, mereka tidak lagi menunduk dingin. Mereka menatap, menyapa,
bahkan berhenti sejenak untuk mengobrol. Raka membalas dengan ramah, tapi selalu menjaga jarak sopan. Ia tidak mau kehilangan jati dirinya hanya karena kini ia dihormati. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Bukan kebanggaan, melainkan perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Ia mulai sadar bahwa kehidupannya yang sederhana ternyata diperhatikan banyak orang. Kadang, ia mendengar bisik-bisik dari belakang saat ia lewat. Katanya dulu dia jenius, tapi gak kuliah karena bantu keluarganya. Aku dengar dia pernah menang lomba nasional. Gak nyangka ya, orang kayak dia bisa bantu nyelamatin perusahaan. Raka hanya menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi di hatinya, setiap kata itu menusuk halus, bukan karena sakit, melainkan karena ia takut dipuja. Ia tahu, ketika manusia terlalu tinggi diangkat, terkadang yang paling dulu hilang adalah ketulusan. Suatu sore, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, Raka masih di lantai 5. Ia sedang merapikan dokumen di ruang rapat tempat kejadian besar itu dulu berlangsung. Papan tulis yang pernah dipenuhi coretan rumus kini bersih. Tapi di mata Raka, bayangan angka-angka itu masih jelas, seolah ia bisa melihat ulang setiap momen. Wajah Dion yang muram, Pak Herman yang kagum, dan tatapan seluruh karyawan yang berubah dari meremehkan menjadi menghormati. Ia menghela napas pelan. Lucu ya, bisiknya lirih. Hidup bisa berubah cuma karena satu keberanian kecil. Saat ia sedang merapikan meja, pandangannya tertuju pada sesuatu di bawah tumpukan map, sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Ia memungutnya dengan alis berkerut. Tidak ada label, tidak ada tanda pemilik. Ia menimbang-nimbang, ingin menyerahkan ke bagian IT, tapi rasa penasaran menahannya. Ia menatap benda itu lama, sebelum akhirnya menyimpannya di saku baju. Malamnya, setelah semua lampu kantor dimatikan, Raka duduk sendirian di ruang cleaning service yang sempit. Ia menatap flash disk itu di tangannya, seperti menatap rahasia yang tak sengaja ditemukan. Ada perasaan aneh di dadanya, seolah benda kecil itu bukan sekadar alat penyimpanan data. Ia tidak tahu kenapa, tapi nalurinya berkata, di dalamnya, ada sesuatu yang tidak seharusnya hilang. Namun Raka bukan tipe orang yang terburu-buru. Ia tidak membuka isinya malam itu. Ia tahu, beberapa hal lebih baik dilihat pada waktunya. Ia hanya berbisik pelan, kalau memang ada kebenaran di dalam sini, Allah pasti kasih waktu buat aku tahu. Keesokan harinya, suasana kantor kembali ramai. Tim finance sibuk menyusun laporan akhir pasca audit, dan Dion terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Ia bahkan mulai sering turun ke lantai bawah, sekadar menyapa karyawan. Tapi ketika ia melihat Raka sedang mengepel lantai koridor utama, tatapannya berubah hangat. Raka, panggilnya. Raka berhenti dan menoleh. Iya, Pak. Boleh saya tanya sesuatu? Dion mendekat. Kenapa waktu itu kamu mau bantu kami? Padahal gak ada yang minta? Kamu bisa aja diam dan biarin kami tenggelam. Raka tersenyum pelan. Kalau saya bisa bantu orang keluar dari masalah, kenapa harus diam, Pak? Saya cuma gak mau lihat orang jatuh gara-gara hal yang bisa diperbaiki. Dion mengangguk pelan, lalu menatap lantai. Kamu tahu, waktu itu saya malu. Bukan cuma karena salah, tapi karena sadar betapa sombongnya saya. Raka menjawab tenang. Kadang orang baru ngerti arti rendah hati setelah dia dipaksa jatuh, Pak. Tapi jatuh bukan akhir, asal mau bangkit. Kalimat itu membuat Dion terdiam lama. Ia hanya menepuk bahu Raka pelan sebelum pergi, meninggalkannya sendirian di lorong panjang yang diterangi cahaya putih dingin. Tapi di hati Raka, percakapan singkat itu menimbulkan sesuatu, semacam rasa iba yang dalam. Ia tahu, di balik jabatan tinggi dan penampilan rapi, Dion menyimpan luka yang tidak semua orang bisa lihat. Beberapa hari kemudian, kantor mengadakan acara kecil untuk merayakan keberhasilan audit. Semua orang bersorak gembira. Tawa terdengar di mana-mana. Tapi Raka memilih duduk di belakang, tidak ikut ke tengah. Ia memandangi wajah-wajah bahagia itu dan merasa cukup dengan menjadi saksi. Di sela keramaian itu, Bu Mirna menghampirinya. Mas Raka, kamu gak ikut foto bareng?
Raka tersenyum. Saya lebih cocok di belakang, Bu. Biar yang di depan punya ruang lebih luas. Bu Mirna menatapnya dengan tatapan lembut. Tapi kadang, orang yang di belakang justru jadi alasan kenapa yang di depan bisa berdiri tegak. Raka terdiam. Kata-kata itu menamparnya pelan, tapi dengan cara yang hangat. Ia tahu, orang seperti Bu Mirna tidak berbicara tanpa makna. Malam harinya, saat semua selesai dan gedung kembali sepi, Raka duduk di meja kerjanya lagi. Ia menatap flash disk hitam itu. Masih belum dibuka. Dalam keheningan itu, ia bergumam lirih. Aku cuma pengen tahu, kenapa aku ngerasa benda kecil ini penting. Angin malam masuk lewat jendela kecil, membawa aroma hujan dari luar. Ia memandang ke langit kota yang diselimuti awan, dan dalam diamnya, Raka menyadari sesuatu. Masalah besar mungkin sudah selesai, tapi hatinya belum tenang sepenuhnya. Ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang terasa menunggu untuk diungkap. Ia menggenggam flash disk itu lebih erat. Lalu menatap cermin kecil di dinding. Aku cuma OB, katanya pelan. Tapi mungkin Allah kasih aku lihat hal-hal yang gak semua orang berani lihat. Kalimat itu bergema di ruang sempit itu, menyatu dengan suara angin di luar jendela. Raka memejamkan mata, menarik napas panjang. Ia tahu, badai besar sudah berlalu. Tapi arus halus di bawah permukaan belum berhenti. Dan dalam ketenangan malam itu, ia merasakan firasat halus di dadanya, bahwa perjalanannya belum berakhir. Bahwa ada sesuatu di balik keberhasilan ini, sesuatu yang lebih besar dari sekadar angka dan laporan. Dan untuk pertama kalinya, Raka benar-benar merasa gelisah bukan karena dihina, tapi karena hatinya berkata, kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Malam itu, kota Jakarta berkilau di bawah langit yang masih menyimpan sisa hujan. Di gedung Arsena Corp yang menjulang, hanya beberapa lantai yang masih menyala. Salah satunya adalah lantai administrasi, tempat Raka duduk sendirian di depan komputer tua dengan wajah serius. Di tangannya, flash disk hitam itu kini sudah terhubung ke port USB. Layar menampilkan folder kosong, tapi di dalamnya ada satu file berjudul Legacy_Data_Old System. Ukurannya besar, dan anehnya, file itu dikunci dengan kata sandi. Raka menatap layar itu lama. Ia tidak terbiasa menyentuh hal-hal yang bukan urusannya, tapi hatinya terus mendorong untuk membuka. Mungkin ini cuma data lama, bisiknya pada diri sendiri. Tapi suara kecil di dalam dadanya menjawab. Atau justru ini potongan dari sesuatu yang belum selesai. Setelah beberapa menit, ia mencoba memasukkan beberapa kombinasi kata sandi. Gagal. Ia menghela napas, lalu menatap layar itu seperti sedang menatap masa lalu. Tak sengaja, ia mengetikkan inisial lama yang pernah ia dengar dari ayahnya. R Sinergi 01. Layar berkedip sebentar, lalu file terbuka. Raka terdiam. Isi file itu bukan sekadar laporan. Ada data transaksi lama, memo direksi, dan satu surat digital dari belasan tahun lalu. Tertanda, pendiri Arsena Corp, Surya Wirawan. Nama itu membuat napas Raka tercekat. Ia tahu nama itu terlalu baik, terlalu dekat dengan sesuatu yang dulu hanya diceritakan ibunya dalam bisikan di malam-malam sepi. Dengan jari gemetar, ia membuka surat itu. Tulisan di layar membuat tubuhnya kaku. Jika seseorang menemukan file ini, berarti kau sedang berdiri di tempat yang dulu kukorbankan. Arsena bukan hanya perusahaan, tapi bagian dari janji. Jika mereka melupakan siapa yang membangun fondasinya, suatu hari kebenaran akan kembali melalui darahnya sendiri. Raka menatap kalimat itu tanpa suara. Dada dan pikirannya beradu kencang. Ia tahu kalimat itu bukan kebetulan. Surya Wirawan, pendiri Arsena Corp, adalah nama kakeknya. Sosok yang dulu menghilang setelah konflik internal, yang membuat keluarga Raka terpaksa pindah ke pinggiran kota dengan meninggalkan segalanya. Tangan Raka gemetar. Semua kepingan masa lalunya kini berserakan di depan mata, menyatu dengan kenyataan yang pahit. Ia bukan hanya OB di perusahaan ini. Ia adalah darah dari orang yang dulu membangun tempat ini dari nol, orang yang disingkirkan oleh ambisi dan kekuasaan. Ia bersandar di kursi,
menatap langit-langit yang seolah berputar. Jadi ini alasan kenapa aku merasa gak bisa jauh dari tempat ini, gumamnya pelan. Allah, ini takdir MU, ya. Pagi menjelang. Raka belum tidur sedikit pun. Matanya sembab, tapi pikirannya tajam. Ia tahu ia tidak bisa membawa kebenaran ini ke sembarang orang. Satu langkah salah bisa mengubah segalanya. Maka, ia memutuskan untuk menyimpannya, bukan untuk membalas, tapi untuk memahami. Hari itu, kantor kembali ramai. Semua orang sibuk merayakan keberhasilan pasca audit. Dion pun tampil dengan percaya diri di depan tim, menyampaikan kabar bahwa Arsena Corp mendapat penghargaan sebagai perusahaan dengan laporan keuangan paling transparan tahun itu. Semua bertepuk tangan. Tapi Raka, yang berdiri di sudut ruangan, hanya menatap dengan senyum tenang yang menyimpan rahasia besar di baliknya. Setelah acara berakhir, Dion menghampirinya. Raka, nanti malam saya mau ajak kamu makan malam bareng direksi utama. Anggap aja sebagai ucapan terima kasih. Kamu gak boleh nolak. Raka sempat terkejut. Saya, Pak? Saya cuma OB. Dion menepuk bahunya. Bukan cuma OB. Kamu bagian dari perubahan besar di sini. Direksi yang di pusat pengin kenal kamu. Malamnya, di restoran mewah di kawasan Sudirman, semua tampak formal dan elegan. Direksi pusat duduk rapi. Para manajer bercakap dengan sopan. Dion mempersilakan Raka duduk di meja yang sama, membuat semua orang menatap heran. Ini dia orangnya, kata Dion bangga, yang menyelamatkan perusahaan dari krisis audit. Salah satu pria tua di meja itu menatap Raka dengan sorot mata yang tajam tapi hangat. Namamu Raka, ya? Iya, Pak. Jawabnya sopan. Pria itu tersenyum pelan. Nama yang bagus. Dulu, di perusahaan ini, juga ada seorang wirawan kecil yang suka menghitung angka sampai larut malam. Kau mengingatkanku padanya. Raka menelan ludah. Jantungnya berdetak keras. Bapak kenal. Keluarga wirawan. Tentu. Jawab pria itu. Pendiri Arsena adalah sahabat lama saya. Orang yang jujur dan keras kepala. Tapi dia tersingkir karena politik kantor waktu itu. Sayang, anaknya pergi jauh dan gak pernah kembali. Raka menunduk. Tangannya menggenggam meja erat, menahan gejolak di dada. Ia ingin bicara, ingin mengatakan siapa dirinya, tapi bibirnya tak bisa bergerak. Setelah makan malam selesai, Dion dan beberapa staf pamit lebih dulu. Raka masih duduk di tempatnya, sampai pria tua itu mendekat. Ia berbisik lembut. Kau ada hubungannya dengan Surya Wirawan, bukan? Raka menatapnya. Matanya basah. Saya cucunya, Pak. Pria itu tersenyum, lalu menepuk bahunya dengan lembut. Saya sudah duga. Kau punya mata yang sama. Kenapa Bapak gak bilang dari awal? Karena bukan saya yang harus mengungkapkan. Kadang, garis darah sendiri yang akan menemukan jalannya. Air mata Raka menetes tanpa suara. Bukan karena bangga, tapi karena beban. Ia merasa campur aduk, antara takdir, kehilangan, dan pengakuan yang datang terlalu lambat. Pria itu menatapnya lagi. Kalau kakekmu masih hidup, dia pasti bangga. Karena cucunya datang bukan untuk merebut, tapi memperbaiki. Raka hanya bisa menunduk. Bibirnya bergetar. Saya gak mau ambil apapun, Pak. Saya cuma pengen perusahaan ini gak jatuh ke tangan yang salah lagi. Malam itu, ketika ia berjalan keluar dari restoran, udara Jakarta terasa berbeda. Jalanan dipenuhi lampu, tapi hatinya justru diselimuti campuran terang dan gelap. Ia tahu kebenaran ini bukan hal kecil. Ia kini memikul dua hal sekaligus. Nama besar yang pernah hilang, dan kejujuran yang harus tetap ia jaga. Di halte sepi, ia menatap bayangannya di kaca jendela bus. Kakek, bisiknya. Aku bukan datang buat menuntut. Aku datang buat meneruskan. Dan di balik keheningan malam itu, Raka sadar, selama ini, ia bukan hanya bagian dari cerita perusahaan, tapi bagian dari sejarah yang belum selesai ditulis. Pagi itu, langit Jakarta diselimuti awan kelabu.
Di gedung Arsena Corp, semua karyawan terlihat sibuk menyiapkan acara besar, rapat tahunan bersama direksi pusat. Bagi mereka, ini hanya agenda rutin, tapi bagi Raka, pagi itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk diungkapkan. Ia datang lebih awal, seperti biasa, membawa peralatan kebersihan, tapi kali ini langkahnya pelan. Pikirannya berputar di antara masa lalu dan kenyataan yang kini bertemu di satu garis. Semalam, setelah pertemuan di restoran, Raka tak bisa tidur. Kata-kata pria tua itu terus bergema di kepalanya. Kau datang bukan untuk merebut, tapi untuk memperbaiki. Kalimat itu sederhana, tapi menembus jauh ke dalam hatinya. Ia tahu sekarang, ia bukan lagi hanya Raka Sangobe. Ia adalah bagian dari warisan yang dulu hilang, darah pendiri yang pernah disingkirkan, kini kembali, tapi dengan wajah yang berbeda. Saat jam rapat dimulai, Raka sibuk di luar ruangan, memastikan ruangan bersih, kursi tertata, dan minuman terisi. Dion berdiri di podium dengan percaya diri, menyambut kedatangan direksi pusat yang datang dari berbagai kota. Di barisan depan, pria tua dari restoran malam itu duduk tenang, matanya sesekali mencari sosok Raka di antara kerumunan. Rapat berjalan lancar sampai akhirnya. Tiba saat presentasi laporan keuangan tahunan. Semua mata tertuju pada layar besar yang menampilkan grafik dan angka-angka stabil. Dion berbicara dengan suara mantap, menjelaskan perkembangan perusahaan setelah krisis audit. Tapi di tengah penjelasannya, pria tua itu mengangkat tangan, memberi isyarat untuk berhenti sejenak. Dion, katanya pelan tapi tegas. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Dion mengerutkan kening. Tentu, Pak. Pria itu berdiri, menatap seluruh ruangan. Saya ingin memperkenalkan seseorang yang menurut saya pantas mendapat tempat di sini. Seseorang yang bukan hanya menyelamatkan perusahaan ini, tapi juga membawa kembali semangat yang dulu hilang di Arsena. Semua orang saling berpandangan. Beberapa berbisik. Dion tampak kebingungan. Bapak maksud, Raka. Pria itu mengangguk pelan. Ya, anak itu. Raka yang berdiri di belakang ruangan tersentak. Ia tidak menyangka akan disebut di hadapan semua direksi. Ruangan mendadak sunyi. Pria tua itu menoleh ke arahnya. Raka, bisa ke depan. Raka menatap Dion sejenak. Dion memberi isyarat kecil, seolah berkata pergilah. Dengan langkah pelan tapi mantap, Raka berjalan menuju depan ruangan. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai marmer. Jantungnya berdegup keras, bukan karena gugup, tapi karena tahu saatnya telah tiba. Begitu sampai di depan, pria tua itu menatapnya dengan tatapan yang hangat. Teman-teman, katanya kepada seluruh ruangan. Mungkin kalian tidak tahu, tapi pemuda ini adalah cucu dari Surya Wirawan, pendiri Arsena Corp yang pertama. Kata-kata itu jatuh seperti petir di tengah ruangan. Semua terdiam. Dion menatap Raka dengan mata lebar. Sementara beberapa karyawan saling berbisik tak percaya. Raka sendiri menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia tak ingin mengangkat kepalanya. Tapi suaranya akhirnya keluar, tenang dan jernih. Saya gak datang ke sini buat minta pengakuan, ucapnya. Saya gak mau nama saya dikaitkan sama masa lalu yang pahit. Saya datang ke sini cuma buat kerja, buat hidup jujur, dan bantu sebisa saya. Tapi kalau hari ini Allah ngizinin semuanya terbuka, berarti memang waktunya kebenaran berdiri tanpa harus ditunjuk. Suasana ruangan berubah haru. Dion perlahan berdiri, menatap Raka lama, lalu melangkah maju. Di depan semua orang, ia mengulurkan tangan. Saya yang dulu menghina kamu, katanya dengan suara bergetar. Saya yang mempermalukan kamu di depan semua karyawan. Dan hari ini, di tempat yang sama, saya minta maaf. Saya malu, Raka. Tapi saya juga bangga pernah belajar dari kamu. Raka menatap tangan itu, lalu menjabatnya dengan erat. Saya juga berterima kasih, Pak, ujarnya pelan. Kalau bukan karena semua kejadian kemarin, mungkin saya gak pernah tahu betapa beratnya berdiri tanpa sombong, dan betapa pentingnya jatuh tanpa menyerah. Tepuk tangan pecah memenuhi ruangan. Beberapa orang meneteskan air mata.
Para direksi yang tadinya hanya datang untuk menilai laporan keuangan kini malah menyaksikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Manusia yang belajar menjadi rendah hati. Pria tua itu menatap keduanya dengan bangga. Inilah Arsena yang dulu kami impikan. Bukan hanya perusahaan yang kuat di angka, tapi juga di hati. Setelah acara selesai, banyak yang menghampiri Raka. Beberapa mengucapkan selamat. Beberapa hanya menepuk bahunya dengan kagum. Tapi Raka tidak ingin berlama-lama di tengah kerumunan. Ia keluar ke balkon, menghirup udara pagi yang mulai cerah. Langit yang tadinya kelabu kini terbuka biru, seolah ikut lega. Dion menyusul tak lama kemudian. Mereka berdiri berdampingan, menatap kota dari ketinggian. Raka, kata Dion perlahan, mulai hari ini, saya resmi angkat kamu jadi kepala divisi analisis keuangan. Kamu pantas dapat tempat di sini. Raka menoleh, terkejut. Pak, saya cuma. Bukan cuma, potong Dion lembut. Kamu sudah buktiin kamu punya sesuatu yang gak semua orang punya. Mata jujur dan hati bersih. Itu yang dibutuhkan perusahaan ini. Raka diam lama, menatap ke bawah, menahan emosi yang ingin meledak. Ia tidak pernah membayangkan akan sampai di titik ini. Lalu ia berkata pelan, hampir seperti doa. Kalau memang ini jalan yang Allah kasih, saya akan jaga. Tapi saya mohon, biarkan saya tetap jadi Raka yang sama. Dion tersenyum. Itu yang saya harap juga. Mereka berdiri di sana cukup lama, membiarkan angin kota berembus melewati jas dan seragam sederhana yang kini berdiri sejajar. Tidak ada lagi jarak antara atasan dan bawahan. Hanya dua manusia yang belajar arti rendah hati dari arah yang berbeda. Ketika Raka kembali ke ruangannya, ia melihat papan nama baru sudah dipasang di pintu kaca. Raka Wirawan, Kepala Divisi Analisis Keuangan. Ia menatap nama itu lama, lalu tersenyum. Tidak karena bangga, tapi karena akhirnya, semua luka masa lalu menemukan tempatnya untuk sembuh. Sebelum pulang, ia berdiri di tengah ruangan kosong yang dulu menyimpan ejekan, air mata, dan kesabaran. Ia menatap langit senja yang menyusup lewat jendela, lalu berbisik pelan. Terima kasih, Allah, karena kau tunjukkan bahwa balasan terbaik untuk penghinaan bukanlah kemarahan, tapi pembuktian. Cahaya sore menimpa wajahnya lembut. Di sana, berdiri seseorang yang dulu dianggap tak berarti, kini menjadi simbol perubahan. Dan dalam diamnya, Raka tahu, hidup memang bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa tulus kita berjalan.